Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D kelas A akan memastikan hasil diskusi kami tentang ketoasidosis dalam diabetes mellitus. Kelompok kami beranggotakan Rika Sabrina, Salmarida Salsabila, Ahmad Fadil Hafiz, Talita Rahmas Azalia, dan Armilio Dea Fadila. Pada presentasi kami pada kali ini, kami akan memastikan tentang pengertian ketoasidosis, hubungan hiperglikemia dan KAD, hubungan ketoasidosis dan KAD, metabolisme karbohidrat pada penderita KAD, metabolisme protein pada penderita KAD, dan yang terakhir, metabolisme lemak pada penderita KAD. Yang pertama adalah pengertian KAD. KAD merupakan komplikasi metabolik akut diabetes yang berpotensi fatal dan ditandai oleh trias hiperglikemia, asidosis, dan ketosis, yang terutama disebabkan oleh defisiensi insulin absolut atau relatif, yang menyebabkan produksi glukosa hati meningkat dan utilisasi glukosa oleh sel tubuh menurun dengan akhir hiperglikemia. Ketoasidosis merupakan salah satu komplikasi yang terjadi pada pasien diabetes mellitus tipe 1. Selanjutnya adalah hubungan hiperglikemia dengan KAD. Ketoasidosis diabetik merupakan penyakit metabolis dengan karakteristik hiperglikemia karena kerja insulin tidak dapat memproduksi insulin dan tidak mampu menggunakannya secara efektif sehingga menyebabkan diabetes mellitus dan akhirnya tubuh mengalami kelebihan gula dalam darah. Kelebihan gula dalam darah atau hiperglikemia ini menjadi racun dalam tubuh. Hiperglikemia terjadi karena tubuh tidak dapat menggunakan glukosa sebagai sumber energi karena kekurangan insulin, sehingga tubuh mulai memecah lemak sebagai sumber energi alternatif. Akibat dari defisiensi insulin adalah pemecahan lemak menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Asam lemak bebas akan diubah menjadi badan keton oleh hepar. Badan keton bersifat asam apabila bertumbuh dalam sirkulasi darah, maka akan menimbulkan ketoasidosis diabetik yang merupakan komplikasi akut dari diabetes mellitus. Selain itu, defisiensi insulin juga menyebabkan pemasukan insulin dalam sel berkurang sehingga terjadi peningkatan kadar kalium ekstraseluler dan menyebabkan difusi kalium ekstraseluler. Hiperglikemia pada ketoasidosis diabetik dapat menyebabkan dehidrasi dan elektrolit yang tidak seimbang sehingga dapat memperburuk keadaan tubuh pasien. Oleh karena itu, penanganan ketoasidosis diabetik meliputi pemberian insulin untuk menurunkan kadar glukosa dan dalam darah dan menghentikan ketogenesis, serta pemberian cairan untuk mengatasi dehidrasi dan elektrolit yang tidak seimbang. Yang ketiga, ada hubungan ketoasidosis dengan KAD. Diabetes memainkan peran penting dalam perkembangan ketosis patologis. Jumlah keton yang diproduksi pada pasien diabetes jauh lebih tinggi daripada yang diamati pada subjek puasa. Karena pasien diabetes menunjukkan penurunan kadar insulin atau gangguan sekresi insulin atau kerja insulin yang tidak efektif. Peningkatan kadar hormon kontraregulasi seperti glukagon yang meningkatkan kadar asam lemak bebas dalam tubuh. Sirkulasi ditambah dengan gangguan clearance keton, pembersihan keton yang terganggu telah dikaitkan dengan penurunan aktivitas enzim yang terlibat dalam ketolisis, yaitu 3-hidroksibutirat dehidrogenase dan Scott. Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa peningkatan ketogenesis merupakan faktor utama yang bertanggung jawab terhadap perkembangan ketoasidosis pada penderita diabetes. Kekurangan insulin ditambah dengan kelebihan glukagon menyebabkan pelepasan badan keton yang tidak diatur dari hati. Next. Penjelasan dari gambar tersebut, dalam kondisi normal, glukosa diubah menjadi asetil-CoA dan memasuki siklus asam trikarbosilat atau TCA untuk menghasilkan energi. Ketika glukosa menjadi terbatas, kadar glukagon meningkat memfasilitasi transportasi asam lemak bebas atau FFA ke hati. Oksidasi asam lemak dilakukan oleh hati untuk menghasilkan badan keton yang dapat memenuhi kebutuhan energi otak. Ketogenesis meningkat karena ketersediaan oksaloasetat atau OA menjadi terbatas memaksa kumpulan asetil-CoA menuju produksi keton. Keton diubah menjadi asetil-CoA di jaringan hati ekstra dan masuk ke dalam siklus TCA yang menyediakan energi.
Selanjutnya adalah metabolisme karbohidrat pada penderita ketoasidosis diabetes. Metabolisme karbohidrat dengan diabetes mellitus merupakan hal yang saling berkaitan dan dipengaruhi oleh adanya insulin. Penderita diabetes mellitus akan mengalami kerusakan dalam produksi maupun sistem kerja insulin dan berakhir akan mengalami gangguan pada metabolisme karbohidrat. Fungsi karbohidrat dalam metabolisme adalah untuk bahan bakar oksidasi dan menyediakan energi untuk proses-proses metabolisme lainnya. Karbohidrat dan makanan terdiri dari polimer-polimer penting yaitu glukosa, laktosa, fruktosa, dan galaktosa. Kebanyakan monosakarida dalam tubuh berada dalam bentuk diisomer. Hasil utama metabolisme karbohidrat adalah glukosa. Selama beraktivitas, otot memerlukan energi berupa ATP. Salah satunya memperoleh energi tersebut adalah melalui mekanisme pemecahan molekul glukosa. Pankreas biasanya menghasilkan insulin, namun pada diabetes tipe 1 ada autoimun pada sel B yang biasanya menghasilkan insulin. Maka dari itu, insulin yang tidak cukup atau mengalami penurunan insulin akan menyebabkan penurunan glukosa di tingkat sel. Akibat turunnya insulin, maka akan menyebabkan peningkatan gluconeogenesis di hepar, sehingga akan terjadi banyak produksi glukosa. Penderita juga akan mengalami penurunan glikolisis. Hal ini menyebabkan terjadinya penumpukan glukosa pada darah yang disebut hiperglikemia. Hal ini akan menyebabkan glukosa keluar pada urin. Akibatnya akan timbul poliuria atau yang disebut sering buang air kecil. Terjadinya poliuria akan menyebabkan glukosa menarik air sehingga pasien akan mengalami dehidrasi. Hal ini meningkatkan diuresis osmotik. Akibat urin banyak keluar dari dalam tubuh, darah akan mengalami hiperosmolaritas. Dampak dari ini adalah volume sirkulasi akan menurun yang menyebabkan muncul terjadinya hipertensi dan KCKT. Urin yang banyak keluar akan menyebabkan kalium dalam tubuh berkurang. Akibat kurangnya kalium, maka akan mengganggu penyebaran nutrisi pada tubuh, fungsi ginjal juga bisa menurun. Keadaan ini akan memicu munculnya asidosis metabolik. Kondisi asidosis menyebabkan penurunan kalium di dalam sel dan akan meningkatkan resiko gangguan pada jantung. Selanjutnya, metabolisme protein pada DKA. Metabolisme protein pada ketoasidosis diabetikum dapat mengacu pada perubahan yang terjadi dalam regulasi dan penggunaan protein dalam tubuh individu yang mengidap diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah kondisi yang ditangani dengan ketidakmampuan Ulang Hafi dari yang awal. Selanjutnya, metabolisme protein pada penderita KAD. Next. Metabolisme protein pada ketoasidosis diabetikum dapat mengacu pada perubahan yang terjadi dalam regulasi dan penggunaan protein dalam tubuh individu yang mengidap diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah kondisi yang ditandai dengan ketidakmampuan tubuh untuk menghasilkan atau menggunakan insulin dengan efektif. Insulin adalah hormon yang memainkan peran penting dalam pengaturan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Insulin umumnya mempunyai efek anabolik terhadap metabolisme protein, yaitu merangsang sintesis protein dan menghambat proses penguraian protein. Insulin menstimulasi pengambilan amino netral oleh otot, yaitu suatu efek yang tidak berkaitan dengan pengambilan glukosa atau dengan penyatuan selanjutnya. Sistem manufacturing amino ke dalam protein. Efek protein terhadap sintesis protein yang umum di dalam otot, rangka, serta jantung dan di dalam hati diperkirakan terjadi pada tingkat translasi mRNA. Dalam tahun-tahun terakhir ini dibuktikan bahwa insulin mempunyai pengaruh terhadap sintesis beberapa protein spesifik dengan menimbulkan perubahan pada mRNA yang bersesuaian. Kerja insulin inilah yang akhirnya dapat menerangkan banyak
efek yang dimiliki hormon tersebut terhadap aktivitas atau jumlah protein yang spesifik. Next. Metabolisme protein pada KAD. Yang terakhir, metabolisme lemak pada penderita KAD. Insulin memiliki efek anabolik tidak langsung karena merupakan inhibitor kuat proses lipolisis di hati dan jaringan adiposa. Salah satu penyebabnya adalah kemampuan insulin untuk menurunkan kadar CAMP yang ditingkatkan oleh hormon lipolitik, glukagon, dan epinefrin dalam jaringan ini. Selain itu, insulin juga menghambat aktivitas enzim lipase yang peka terhadap hormon tersebut. Mekanisme inhibisi ini mungkin melalui aktivasi fosfatase yang menyebabkan defosforilasi dan menonaktifkan enzim lipase atau melalui penghambatan enzim protein kinase yang tergantung pada CAMP. Dengan demikian, insulin mengurangi kadar asam lemak bebas. Efek ini juga berdampak pada metabolisme karbohidrat karena asam lemak dapat menghambat glikolisis pada beberapa tahap dan merangsang gluconeogenesis. Oleh karena itu, regulasi metabolik tidak dapat dijelaskan hanya dalam satu konteks satu hormon atau metabolit tunggal. Proses regulasi adalah proses kompleks di mana aliran lintasan tertentu terjadi melalui interaksi sejumlah hormon dan metabolit. Pasien dengan defisiensi insulin mengalami peningkatan aktivitas enzim lipase, lipolisis, dan peningkatan asam lemak bebas. Glukagon yang meningkat juga mempengaruhi pelepasan asam lemak bebas. Keadaan metabolisme pada diabetes mencerminkan perbandingan glukagon dan insulin. Asam lemak bebas sebagian diubah menjadi asetil CoA melalui pembalikan lipogenesis. Insulin memengaruhi pembentukan dan penghilangan VLDL dan LDL, serta meningkatkan kadar kolesterol pada diabetes yang tidak terkontrol. Cacat metabolik ini menyebabkan aterosklerosis pada penderita diabetes pada gambar 1. Defisiensi insulin yang berat terdapat percepatan lipolisis. Pada defisiensi insulin yang berat, terjadi peningkatan lipolisis yang menyebabkan hiperlidikemia atau kadar triasilgliserol plasma yang tinggi. Sebagian kecil asetil CoA dapat dimetabolisme melalui siklus asam sitrat. Sementara sisanya diubah menjadi asam keto atau ketonemia dan sebagian diekspresikan atau ketourinia. Glikolisis terhambat sehingga enzim glukosa 6-fosfat yang terbentuk dari percepatan glikogenolisis akan diubah menjadi glukosa. Hal ini bersama dengan peningkatan gluconeogenesis menyebabkan hiperglikemia atau peningkatan asam amino dan jumlah enzim PECK. Insulin pada dasarnya juga membalikkan semua proses ini. Berikut daftar pustaka yang kami pakai untuk membuat presentasi pada kali ini. Sekian presentasi dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.